Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuruhu fawqa kulli nur wa ala alihi wa sahbihi ulaika humus sadatul abrar. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan para ketua, para dewan pengurus, para imam serta para jemaah, ibu-ibu dan para pemuda, pendengar dimanapun anda berada, dan semoga kita semua selalu berada dalam rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berada dalam tuntunan dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita mendengar tausiah singkat dari Ananda Muhammad Fajar Badani di antara program unggulan di pesantren Darul Anwar dakwah kami ialah dai cilik. Jadi alhamdulillah Pak Haji dan para jemaah bahwa di antara santri-santri kami itu sekarang kita kolaborasi dengan masjid-masjid yang ada. Mereka dijadwalkan Bilal, kadang kalau Ramadan tidak tarawih, dan bahkan alhamdulillah ada beberapa santri sudah punya jadwal khutbah di masjid-masjid luar. Dan kita bebaskan itu. Kenapa? Karena biar sebelum pulang dari pondok mereka sudah bermanfaat dan dimanfaatkan, maka insya Allah mereka akan punya tanggung jawab. Maka insya Allah kita punya regenerasi. Bukan hanya laki-laki saja, enggak. Bahkan dakwah cilik juga kita sering juga bawa dakwah cilik perempuan di Masjid Nurul Panas, tapi minggu sekali gonta-ganti. Maka nanti mohon izin kalau saya bawa perempuan tak apa-apa. Gitu ya Pak Haji. Yang bisa lewat di sana bisa sini insya Allah. Baik. Sebelum kita ngaji ini, saya bawa satu hadis, satu kitab namanya Khidmatul Tabaqinan Madhuriyah, Bisyarh hadis Khairil Bariyah. Ini dicatat atau disusun oleh kiai kami baru datang kemarin, ada Masyayikh dan Bulan dari Sampas Pagi. Keluarga besar Pondok Pesantren Bulan itu datang 62 keluarga. Di Parepojus tadi malam saya ngaji sampai kurang lebih jam 11 malam. Pulang kalau sama jauh, dan ini dikaji setiap pertemuan beliau. Biasanya subuh, tapi subuh ini saya tidak bisa ngaji karena ada jadwal di sini. Mudah-mudahan ini kita akan bawakan satu hadis Nabi. Yang hadis ini cukup umum, tapi ini adalah inti daripada kehidupan kita, keselamatan kita, dunia akhirat kita. Hadis Al-Arba'un, hadis yang ke-40, An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau Syekhul Ahmad Ghazali ini masih hidup. Beliau produktif, banyak karyanya, bahkan karyanya diakui ulama-ulama Mesir dan ulama-ulama Yaman. Masih hidup di Pulau Madura. Sampai Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir kalimatnya setelah sakaratul mautnya adalah kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia dipastikan masuk surganya Allah Ta'ala. Saya ulangi lagi, barang siapa kata Nabi akhir kalimatnya di dunia ini adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surganya Allah. Misalnya ada seorang non-muslim, lalu dia selama 70 tahun dia tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 70 tahun dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah, tapi ternyata 1 jam sebelum kematiannya, atau setengah jam sebelum kematiannya, atau kita perpendek 10 menit sebelum kematiannya, Allah beri hidayah dia, lalu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mu'allaf, ditaklif, dijinakkan hatinya untuk beriman kepada Allah dan Rasulullah oleh Allah Ta'ala, maka dosa yang 70 tahun lebih itu oleh Allah Ta'ala dihapus
dengan kalimat la ilaha illallah. Maka bagaimana kita Pak Ustaz yang alhamdulillah dari orang tua kami ketika kami lahir diazani dengan kalimat itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau kita lahir anak disunahkan diadani di telinga kanan. Yang adzan tidak perlu laki-laki. Misalnya yang laki-laki tak ada karena kerja ternyata lahir, ternyata disuruh perempuan yang ada semua ada tidak apa. Tapi tak usah pakai mic. Cukup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak usah panjang-panjang karena bajunya mau diganti oleh perawat. Ini panjang lama katanya. Udah cukup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah. Kalau perempuan juga bisa ngapalkan ibu-ibu, jangan laki-laki yang ngapalan tanpa. Karena kalau tidak ada laki-laki, pas bagaimana perempuan semua, perempuan juga bisa ada, tapi tak sama kayak ini. Kalau di pesantren-pesantren itu baik, ya kan? Pondok putri itu ada, ya, tapi tak pakai ini. Khusus perempuan, kalau ada yang pakai ini, makanya sangat aneh kalau ada satu kelompok atau satu jemaah, lalu imamnya ini laki-laki, kemudian makmumnya perempuan, imamnya perempuan, makmumnya laki-laki, itu sangat aneh. Sangat aneh. Itu menyalahi syariat itu. Kemudian diiqamati telinga kiri. Allahu Akbar, la ilaha illallah, syahadu anna rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, telinga kiri. Laki-laki atau perempuan sama. Karena kata Nabi, man wulida lahu mauludun, barang siapa yang lahir baginya seorang anak, seorang bayi, lalu diadani di telinga kanan yang wa aqama fil yusra, lalu diiqamati di telinga kirinya, lam tadurruhu musyidan, maka dia tidak bahaya kepadanya syaitan. Kalau bahasanya kita kuntilanak, bahasanya kita orang Pontianak, musyidan, jin yang dia menjadi kalau nangis itu digoda itu waktu lahir. Musyidan, jadi diikuti dia. Musyidan ini kuntilanak bahasanya kita. Bahasa diartikan bahasa Indonesia-nya ibunya anak-anak bayi. Kuntilanak, maka diadani. Itu diantara. Kemudian ketika kita punya anak, mudah-mudahan insya Allah di antara faedahnya, insya Allah dibukakan hatinya oleh Allah Ta'ala. Pegang tangan kanan, pegang dadanya, entah itu panjenengan ibu yang memegang atau bapak, atau kalau tak hafal pegangkan ke salah satu ustaz atau kiai yang ada di kampung sampean. Atau kalau ada kiai rawu atau masyayikh rawu, kayak syekh yang rawu katanya sampai punya anak, kasihkan anak-anak bayi kita. Mereka paham dengan doa-doa anak-anak, dan biar dipegang dadanya. Apa yang dibaca? Surat Al-Insyirah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, alam nasyrah. Bisa, kita bisa pegang sendiri, apa? Ayo kita makan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang dadanya masing-masing. Niat mudah-mudahan dibuka hati kita oleh Allah Ta'ala. Apa-apa yang adanya sakit-sakit di dadanya, mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala dijenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Kemudian pegang kubur-kuburnya. Ini nanti praktek ke anak sampean. Insya Allah hafal sampean. Ini bacakan surat Al-Qadr 3 kali. Al-Qadr itu tidak anzalna itu. Insya Allah faedahnya kata ulama, maka insya Allah kita dan anak-anak kita dijaga dari zina seumur hidupnya. Alhamdulillah. Amin Allahumma amin. Ya, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa.
ألم نشرح لك إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع Selamat semuanya kita semuanya di sini amin Allahumma amin. Kemudian pegang lehernya kalau punyanya. Tapi kita praktek dulu ke kita karena kita juga anak Pak. Cuma saya sudah tua kita ini. Kita anak dari orang-orang tua kita. Pegang lehernya baca apa? Ikut saya pegang leher tapi jangan cekek Pak. Bismillahirrahmanirrahim. الشهيد 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 البر 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 يا رقيب 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 فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Insyaallah dijaga oleh Allah Taala dari berbagai macam keburukan. Kini saya pernah tulis sebuah buku bagi dulu mungkin ada di sini. Namanya Surah Al-Quran Al-Maqru'ah fi Salamatil Hamdi. Surah-surah Al-Quran yang dibaca dalam selamatan kandungan. Itu ada beberapa surah Al-Quran di situ ada doa-doa ini. Saya ambil dari beberapa kitabnya para ulama. Di antaranya tadi yang adzan kanan dan kiri itu saya jelaskan di situ. Bukunya agak besar seperti itu. Jadi kalau kita ada doa untuk selamatan kehamilan biasanya 7 bulan atau 4 bulanan biasanya. Karena eruh itu, eruh bayi itu kita, eruhnya kita ini ditiupkan oleh malaikat dengan perintahnya Allah Taala 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Jadi sebelum 4 bulan bacakan surat. Entah itu anak pertama, kedua, ketiga, keempat, bacakan surat. Tak bisa undang orang baca sebenarnya. Surah Kahf, surah Maryam, surah Yusuf, surah Muhammad, surah Luqman boleh, surah Yasin, Waqi'ah, Tabarak, kemudian surah Al-Kahfi boleh. Kalau tak mampu ya surah-surah yang Maryam, Yusuf dan selain-selainnya. Kemudian doakan dan doakan. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah. Maka kembali ke kalimat la ilaha illallah. Maka sangat heran bagi orang-orang yang kita semua mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi mereka bertambah bahwa halal darahnya boleh memerangi kita. Alhamdulillah kan ada kelompok-kelompok seperti itu. Ini seharuka keras bahkan berfatwa bahwa boleh membunuh orang-orang yang tak sepakat dengan mereka. Alhamdulillah tadi. Padahal mereka dan kita sama-sama mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan la ilaha illallah ini juga adalah senjata kita untuk melawan iblis. Saya pernah ngaji dengan santri dalam kitab Mukhtarul Hadis Nabawi dan saya alhamdulillah hafal di situ. Sudah lama saya hafal. Cuma saya baru ingat kemarin dan saya sampaikan di khutbah serta saya sampaikan di beberapa kajian. Alhamdulillah pada subuh ini kita kajian ini saya sampaikan hukum ingat. Apa kata Nabi? Alaikum bila ilaha illallah istighfar. Perbanyaklah kalian, sering-seringlah kalian mengucapkan kalimat la, banyaklah kalian membaca la ilaha illallah dan istighfar. Inna iblis sakana, karena sesungguhnya iblis itu berkata, ahlaktun nasa bitunab, aku hancurkan, aku binasakan manusia itu dengan dosa-dosa, aku hancurkan manusia itu dengan zina, aku hancurkan manusia itu dengan pergaulan bebas, aku hancurkan manusia itu dengan selot, judi selot. Berapa banyak keluarga hancur karena judi selot, Pak? Zaman sekarang di kamar disebut judi. Kalau dulu kan harus di warung kopi rame-rame atau sembunyi di belakang-belakang rumah. Sekarang di kamar bisa berjudi. Alhamdulillah.
Aku hancurkan dosa itu, kata Iblis, dengan judi slot. Aku hancurkan dengan narkoba. Aku hancurkan dengan narkotika. Aku hancurkan dengan hubungan intim di luar pernikahan. Seorang istri, naudzubillah min dzalik, punya suami, lalu dia berhubungan dengan laki-laki di luar rumahnya. Kalau istrimu sudah bersuami, berhubungan dengan laki-laki, tidak boleh dinikahi pun tidak sah. Karena pernikahan itu harus, seorang perempuan itu harus lepas dari tunangan dan harus tidak ada iddah kepadanya dan dia tidak dalam pernikahan. Kalau laki-laki Pak ternyata punya istri, itu bisa 4 dalam syariat. Dia punya istri ternyata di luar, tapi tahu satu ini hanya hukum, cuma saya harus jelaskan. Di luar kerja, di luar, ternyata dipuji oleh Allah, senang kepada perempuan. Jangan sampai naudzubillah min dzalik hubungan intim luar pernikahan. Mendingan nikahi. Takut ke istri yang pertama Pak Ustaz. Ya tahu saya kasih tahu. Tapi saya tak ajarkan ini hukum. Kalau saya tak jelaskan, takut saya berdosa. Bagaimana caranya? Payah saya masuk nih. Payah, tapi saya tak ajarkan. Nikahi boleh, yang penting jangan lebih daripada 4. Kalau naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan selamat kita dan keluarga kita. Kalau sampai ternyata ada, yang penting perempuan ini bukan istri orang. Kalau selama dia bukan istri orang, dia masih bisa dinikahi. Dengan cara tanya ke kiainya. Kalau saya sampaikan di sini, ngambil saya terangkan sekarang saya. Ngambil saya, nomor saya bebas. Yang penting untuk menghalalkan. Bukan saya ngomongkan di sini. Cuma saya cerita Pak Bu, cerita. Dulu ada kawan tetangga, ada tetangga saya itu wafat istrinya. Sudah tua dan sudah sepuh. Karena anak-anaknya dilarang untuk nikah lagi. Tapi kan laki-laki tuanya itu kan ke atasnya Pak. Bawah itu ke atas, ke bawah ini muda terus. Ketawa sini. Ibu-ibu kalau tak kau bahas ini katanya. Laki-laki itu umur 25 senangnya tetap yang muda, yang cantik. Umur 35 laki-laki senangnya tetap yang muda, yang cantik. Umur 55 masih yang muda, yang cantik. Umur 75 masih yang muda, yang cantik. Kalau perempuan, kalau sudah umur 25, ini yang penting tampan ganteng. Walaupun tak kaya biasa. Tapi sudah umur 35, agak mapan sedikit, senangnya. Walaupun tak berapa ganteng, tapi mapan sedikit. Sudah umur 40, yang penting setia. Sudah umur 60 ke atas, yang penting bisa ngawani saya. Itu. Kalau laki-laki tak ada berubahnya senangnya. Mudah cantik, mudah istiqomah. Itu. Makanya dan nanti pembahasan pribadi saya, kalau ada ibu-ibu takut saya nanti dimarahin ibu-ibu itu. Saya terus terang banyak nikahkan orang secara sabar, syirik, takut apa? Naudzubillah. Biasanya tentara itu kalau nikah muda itu kan dicopot dari army. Jadi tentara kan punya nafsu Pak. Apalagi tentara vitaminnya bebas itu, tentara polisi. Jadi dia senang kepada perempuan. Masa mau naudzubillah min dzalik, mau min hotel, check in hotel saja tanpa pernikahan, naudzubillah min dzalik. Kenapa kita tidak nikahkan secara siri? Asahkan saja. Siri secara sama, bukan siri berduaan Pak, tidak. Ada saksinya tetap. Ada saksinya, ada wali hakimnya. Kemudian ada 2 saksi. Kan nikah ini hanya pada syarat. 1, perempuan. Yang kedua, laki-laki. Yang perempuan harus tidak ada pernikahan dengan melakukan pernikahan dengan laki-laki yang lain atau dalam iddah. Iddah ini batas wanita bisa kawin lagi. Kemudian ada laki-lakinya. Kemudian ada 2 saksinya. Kemudian yang ketiga, wali hakimnya. Pak Ustaz, dia kan wali hakimnya jauh Pak Ustaz. Maka dalam fikih ada muakkad dengan ngangkat wali hakim. Insyaallah ini seperti ini. Jadi kalau
terangnya sampai tinggal tanya saya sendiri. Saya banyak nikahkan seperti ini. Bahkan anak-anak alhamdulillah nikah muda. Sekarang ini kan umur 19 tahun baru bisa nikah. KUK, undang-undang 19 tahun perempuan baru bisa nikah. Sementara mereka sudah dan setelah tamat SMA atau di SMA mereka sudah berdoa bebas. Kau bilang tadi, kalau kita tidak nikahkan akan hancur dunia dan akhirat mereka. Kau bilang tadi, maka kita nikahkan dengan persetujuan keluarga masing-masing. Seperti itu. Ini di antaranya. Bahkan saya ulang lagi hadis yang tadi, sering-seringlah kalian mengucapkan la ilaha illallah dan istighfar. Karena iblis berkata, aku hancurkan manusia itu dengan dosa-dosa. Tapi wa ahlakuni, kata iblis, manusia itu menghancurkanku. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Mereka menghancurkanku, mereka melawanku, mereka membinasakanku dengan mereka banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mereka banyak mengucapkan astagfirullah. Tak usah banyak-banyak Pak kalau sampai capek. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ambil setiap subuh 100, setiap maghrib 100. Setelah bacaan, setelah pikiran yang lain, duduk sampai membuka dan menutup hari dengan istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Maka kata iblis, pada orang itu dari setelah aku melihat manusia menghancurkanku, melawanku dengan senjata la ilaha illallah dan senjata istighfar, ahlakuhu bil ahwa, maka aku hancurkan manusia, aku binasakan manusia itu dengan hawa nafsunya. Dia memang ahli berjamaah, dia memang ahli ke masjid, dia memang ahli sedekah, tapi dia sombong, di hatinya merasa paling bersih, paling hebat, semuanya seakan-akan orang masuk neraka semua, seakan-akan cuma dia yang masuk surga, seakan-akan melihat orang ahli maksiat semua, hanya dia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan semua orang semuanya buruk semua, seakan-akan cuma dia yang baik. Berarti sudah masuk dalam hatinya hal bisikan iblis dengan hawa nafsu itu. Artinya semakin kita taat kepada Allah, semakin kita diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa sujud kepada Allah, semakin kita merasa kotor di hadapan Allah, tak berdaya ya Allah, durhaka ya Allah, banyak dosa ya Allah, lemah ya Allah, tak punya apa-apa ya Allah. Man tawaddu'a rafa'ahullah, barang siapa tawaddu rendah hati, maka akan diangkat derajatnya di sisi Allah. Sekali-kali kita berpikir ya Allah, hina sekali ya Allah, rendah sekali diriku ya Allah, tak berdaya sekali, bahkan mengajak keluargaku saja untuk sholat saya tak bisa ya Allah, tapi saya sudah sampaikan Allah, korbanku Allah, saya sudah sampaikan ke istriku ya Allah, saya sudah sampaikan ke anakku ya Allah, saya sudah sampaikan kepada suamiku untuk sholat ya Allah, tapi saya tidak bisa berikan hidayah mereka ya Allah. Udah sampaikan, setelah itu pesankan ke Allah, kita lama tak punya apa-apa. Jangankan kita, Nabi Lut alaihi salam, seorang nabi, rasul, tapi istrinya durhaka kepada Nabi Lut. Bahkan ketika Allah mengirimkan azab, termasuk istrinya Nabi Lut yang juga diazab oleh Allah. Nabi Nuh alaihi salam yang terkenal dengan ulul azmi, nabi yang di antara nabi yang sabarnya di luar rata-rata, nabi yang utusan yang lama sampai 950 tahun, tapi siapa ujian Nabi Lut adalah istri dan anaknya Kan'an. Walaupun ada seorang nabi, tapi dia tidak mengikuti ajaran-ajarnya, maka dia juga masuk nerakanya Allah. Ibrahim, seorang Nabi Ibrahim yang terkenal dengan Abu Millah, bapaknya agama, punya syariat itu dari syariatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu diajarkan oleh kajian Nabi Muhammad SAW dengan perintah Allah. Tapi siapa yang tak beriman kepada Nabi Ibrahim? Ternyata Azar, bapaknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kajian kita, kajian Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tak kenal dengan kajian Rasul? Tapi apakah bisa Rasulullah memberikan hidayah? Lah, Rasulullah hanya menyampaikan. Sampai pamannya Abu Lahab dan Abu Jahal tak beriman kepada Rasulullah SAW. Apalagi kita, bukan siapa-siapa. Tugas kita, wa ma alaina illal balagul mubin.
Saya hanya menyampaikan, seorang kiai menyampaikan kepada santri, ayo santriku jangan mencuri. Seorang tokoh menyampaikan, ayo berjemaah, ayo pikiran, ayo sholat. Setelah demikian, lalu pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ustaz, terima kasih atas yang saya berikan. Menguatkan kita insyaallah dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja membuat kalimat La ilaha illallah ini adalah kalimat yang sangat-sangat sakral. Boleh jadi katanya masuk surga atau sebaliknya, karena tanpa la ilaha illallah kita masuk neraka. Alhamdulillah. Oleh karena itu wirid-wirid yang Ustaz katakan ini, saya kira kita semua selalu istiqomah membacanya agar keimanan dan keislaman kita sampai akhir hayat kita. Allah insyaallah husnul khatimah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada yang ingin ditanyakan tentang Pak Haji sama Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyinggung masalah tadi nikah siri, Pak. Nikah siri itu punya batas waktu atau bisa untuk selamanya, sementara atau bisa untuk selamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikah siri ini jangan kasih waktu ya. Kalau dikasih waktu namanya mut'ah. Nikah mut'ah, dan nikah mut'ah ini tidak dibenarkan oleh syariat. Mut'ah. Soal nanti di pertengahan jalan cerai, ya tidak jadi masalah. Tidak ada punya waktu. Artinya tetap akadnya seperti biasa. Saya nikahkan, kalau saya kawinkan dengan seorang wanita yang bernama bulanan binti bulanan, dengan mas kawin tersebut, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah, udah jalan saja. Soal nanti ternyata di tengah perjalanan tak cocok, udah ada jalan tolak namanya. Tolak cerai. Telak 1, 2 atau 3. Kalau telak 1, 2 masih bisa rujuk kembali. Orang rujuk itu bukan naudzubillah pada cerai kita semua. Orang rujuk itu udah cukup, saya penting dalam iddah walaupun saya kembali kepada mulia. Yang perempuan nolak tak nolak itu tetap masih sah sebagai suami. Kalau masih 1 atau 2. Tapi kalau sudah cerai 3, ada kalanya cerai 3 ini dalam 3 kali berulang, 3 kali kesempatan. Ada kalanya langsung saya telak kamu telak 3 atau telak 7, telak 10. Ini jatuh ke 3. Maka tidak bisa ngumpul lagi, dan ternyata dari waktu-waktu ternyata cinta lagi, menyesal terhadap ucapannya, lalu mau kembali, maka ada 5 syarat baru bisa kembali lagi. 1, yang perempuan harus lepas iddah dari laki-laki yang mencerai. Yang kedua, harus kawin dengan laki-laki yang lain, walaupun hanya semalam, yang disebut makanya biasanya itu. Yang ketiga, harus dicerai oleh laki-laki yang kedua. Yang ketiga, harus disetubuhi oleh laki-laki kedua, walaupun hanya 1 kali saja. 1 celupan saja, keluarkan, walaupun tak sampai ke lari saudara. Yang penting masuk, keluar. Setelah itu cerai, misalnya. Tak usah bilang ini bahasa purga. Cuma ini hukum. Yang kelima, yang keempat, harus dicerai oleh laki-laki kedua. Yang kelima, lepas iddah dari laki-laki kedua, baru tak bisa ngumpul dengan laki-laki pertama. Tapi itu kan bulanan, Pak. Iddah saja 3 bulan sampai hilang cintanya itu. Kira-kira seperti itu. Allah Akbar. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penjelasan Pak Ustaz bahwa ada yang non muslim 70 tahun atau 100 tahun atau bagaimana, kemudian pada saat waktu meninggal mengucapkan syahadat, kemudian pada pemakaman
menggunakan yang di keramas atau non muslim, bagaimana hukumnya Ustaz? Pemakamannya non muslim gitu. Non muslim, tapi pada saat meninggal mengucapkan syahadat dia non muslim. Baik. Apakah mudah itu dan sebagainya, tapi pada saat pemakaman menggunakan agama mereka. Biasanya orang yang bersyahadat itu di lingkungan orang Islam biasa. Karena dia sudah dikulino dengan Islam, kadang dia baik. Ada orang non muslim yang tapi kalau lebaran haji biasanya sapinya dibagi-bagikan. Biasanya di akhir hayat itu dapat hidayah oleh Allah. Kayak berroh al-majus. Tapi kalau misalnya ada kejadian seperti itu, tapi ada saksinya bahwa ini betul-betul mati bawa iman dan Islam, berarti tinggal di musyawarahkan, jangan keluarga. Ini bu pak, ini matinya dalam keadaan iman dan Islam. Ini bersyahadat. Maka pemakamannya muslim. Ternyata bertekak biasanya kan. Ya udah pasrahkan saja pak, terserah itu. Setelah itu hukumnya Allah Taala. Setelah itu hukumnya Allah Taala. Karena kita kewajiban kita hanya menyampaikan tadi. Sampai kata mungkin kita gara-gara ini lalu berperang mati juga kita. Gara-gara yang mati ini. Udah pasrahkan ke Allah. Insya Allah Allah Taala tetap hukumnya kepada Allah Taala itu semua. Langsung pasrahkan ke Allah Taala saja. Seperti itu kira-kira. Tapi kalau ada kejadian insya Allah ini seperti bayi. Tapi beda pak, kita yang la ilaha illallah dari lahir dengan la ilaha illallah ketika mati beda. Mereka tak punya derajat, tapi mereka diampuni oleh Allah. Tapi kita yang la ilaha illallah dari lahir, kita sudah mengumpulkan derajat dari Islam. Dari kecil, dari paling sampai sekarang kita mengumpulkan derajat di sisi Allah. Sampai yang sholat berjamaah itu derajat di hadapan Allah. Kita yang pikiran derajat di hadapan Allah, baca la ilaha illallah derajat di hadapan Allah. Seperti itu. Beda nanti derajatnya di sisi Allah. Tidak akan sama, seperti itu. Allahu a'lam. Baik, Pak Ustaz dan Pak Rahmatullah. Jelas ya? Jadi kapan? Nomor satu saya. WA pribadi. Pak, terakhir Pak, satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pertanyaan beliau Pak dan menyambung jawaban Pak Ustaz. Singkat saja Pak Ustaz. Yang tadi non muslim ketika mahir hajat dan mengucap syahadat atau doa, kita yang dari lahir 7 keturunan bapak 7 saya sudah dari Islam secara akal, apakah kita nanti yang muslim asli ini Pak ketika meninggal dapat hidayah bisa mengucapkan itu secara akal Pak ya? Sedangkan yang muslim tadi karena tidak Allah karena sopan tadi dia bisa mengucapkan. Apakah kita yang asli ini Pak? Terima kasih, itu saya mohon tanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai orang Islam ini jangan terlalu susah. Insya Allah kita husnudon ke Allah. Mati kita mati iman dan Islam. Jangan gara-gara susahnya kita saya mati kafir apa enggak sampai kita putus asa kepada rahmat Allah. Yakinlah bahwa Allah tak akan sujudkan kita kecuali kita yakin bahwa insya Allah kita husnul khatimah. Tak akan Allah permudah lidah dan hati kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah kecuali insya Allah di akhir hayat kita akan husnul khatimah. Itu yang yakin kita. Sehingga kita orang Islam itu tenang Allah. Kayak sampai kalau sering-sering ngaji Gus Bahar, itu Gus Bahar itu Pak, selain fakih malah tasawuf dia. Tasawufnya Gus Bahar itu tasawufnya Syekh Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu tenang-tenang, maksudnya nikmati saja nikmat Allah Ta'ala. Kalau tasawufnya Imam Ghazali banyak nangisnya. Allah takut mati syukur khotimah. Tapi tasawufnya Imam Ghazali nikmati aja, alhamdulillah saya jadi orang Islam, alhamdulillah. Allah nikmat sekali. Lihat anaknya sujud Allah, lihat istrinya sujud Allah. Terus nonton Allah Ta'ala, jangan sujud Allah Ta'ala. Husnul, insyaallah mudah-mudahan nantinya kita semua husnul. Amin. Allahumma amin. Baik.